Halo semuanya, selamat datang di IRS View Channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Ingat, like, komen, share, dan subscribe IRS View Channel. Halo semuanya, jumpa lagi sama gue IRS View Channel. Hari ini gue mau bahas satu topik yang mungkin sederhana dan mungkin disukai sama teman-teman semua. Tapi sebelumnya, pertama-tama gue mau nanya dulu nih sama teman-teman. Tolong kasih tahu jawaban kalian ya di kolom komentar. Nah, tada! Menurut teman-teman, ini apa sih? Coba tulis jawabannya di sini ya. Kira-kira dari umur berapa kalian tahu kalau ini disebut manga, bukan komik? Oke, teman-teman, gue pribadi baru tahu mungkin beberapa tahun belakangan ini, karena dari dulu sejak gue kecil, gue selalu nyebut ini sebagai komik, teman-teman. Tapi ternyata ini bukan komik, guys. Ini adalah manga. Kenapa demikian? Karena manga ini dibuat dari Jepang. Dan komik itu adalah ciptaan dari Amerika atau benua Eropa. Selain itu, ada beberapa perbedaan mendasar antara komik sama manga, teman-teman. Kalau komik bacanya dari kanan ke kiri, manga dibaca dari kiri ke kanan. Terus udah gitu, kalau komik gambarnya lebih realistis. Sedangkan manga kalian bisa lihat sendiri ya di gambar ini gimana matanya diperbesar. Terus bentuk mukanya mungkin gak sebanding, kepala lebih besar daripada ukuran badan dan sebagainya. Kenapa? Karena manga tidak diharuskan untuk dibuat secara realistis, teman-teman. Dan konsep ini dibuat oleh bapak manga di Jepang gitu. Nah, serius deh, umur berapa sih kira-kira kalian baru tahu? Karena jujur ya, gue udah cinta banget sama yang namanya baca itu dari sejak gue SD. Dan gue udah koleksi manga ini dari sejak volumenya yang pertama. Dan gue baru tahu dong kalau ini namanya manga, bukan komik, teman-teman. Selama ini kalau ada yang nanya, lagi ngapain? Gue pasti jawab baca komik. Baca komik apa? Conan. Ya Allah, ternyata salah, teman-teman. Ini adalah manga. Dan gue baru menyadari hal itu dan gue, ya ampun, gue kemana aja selama ini. Oke, nah kali ini gue mau bahas manga yang paling menarik buat hidup gue. Yang tadi itu opening aja, buat sekedar pemahaman atau pemberitahuan atau ilmu buat teman-teman. Oke, gue mau bahas manga favorit gue yang selalu gue bawa nih, yang selalu gue pajang-pajang. Ini namanya Detektif Conan. Kalau teman-teman ngikutin cerita Detektif Conan ini, gimana perjuangan si anak kecil ini, Conan Edogawa, untuk mengembalikan tubuhnya kembali ke tubuh asal, yaitu Shinichi Kudo. Nah, seperti yang tadi gue singgung, gue udah koleksi ini dari gue masih SD sampai sekarang. Jadi gue udah punya lengkap volumenya untuk sementara ini dari 1 sampai 98. Dan selebihnya gue masih menunggu karena yang gue tahu dari penerbitnya, volume selanjutnya itu baru akan terbit tahun depan, teman-teman. Dan gue pasti akan membeli manganya lagi gitu, karena gue cinta banget sama ini. Nah, kira-kira apa sih yang menarik dari sebuah manga Detektif Conan? Kalau teman-teman yang lain mungkin ngasih pendapat, bosen kali ceritanya kayak gitu-gitu doang. Kerjanya cuma ada pembunuhan, ada masalah, ada pencurian dan sebagainya, kemudian nyari pemecahan masalah, selesai gitu. Tapi gue pribadi, gue suka banget sama ceritanya. Dan menurut gue ini sangat-sangat menarik untuk selalu diikutin. Terus udah gitu teman-teman, menurut gue kita bisa belajar sesuatu dari manga Detektif Conan ini. Kalian bisa belajar dari segi persahabatannya, dari segi percintaannya, dari segi pola pemikirannya. Terus udah gitu kalian juga bisa dapat ilmu-ilmu baru yang mungkin kalian baru tahu dari manga ini gitu. Kayak misalnya ya jenis-jenis racun, hal-hal yang harus dilakukan kalau kita ngalamin keracunan, pertolongan pertamanya harus seperti apa, dan sebagainya. Menurut gue itu menarik banget, makanya gue suka banget buat baca ini gitu. Dan teman-teman semua, khususnya para orang tua,
Di sini saya mau menyarankan buat Bapak Ibu sekalian, kalau anak-anak Bapak Ibu ada yang suka membaca manga, membaca komik, membaca manhwa dan sebagainya, tolong jangan terlalu dikekang gitu, karena biar bagaimanapun ini adalah buku. Dan buku, setiap buku itu pasti ada ilmu pengetahuan di dalamnya. Walaupun mungkin hanya hal-hal sederhana gitu. Selain itu juga setiap buku itu pasti juga ada pesan yang tertulis di dalamnya. Jadi ya kalau memang anak Anda suka buat baca, menurut saya jangan dilarang gitu. Kecuali kalau memang sudah keterlaluan sampai menghambat pembelajaran dan sebagainya, mungkin boleh. Tapi kalau misalnya hanya sekedar hiburan dan sebagainya dan terlalu dikekang untuk jangan baca komik, jangan baca manga, gak ada gunanya, gak ada artinya, mending baca buku pelajaran dan sebagainya, menurut saya jangan sampai seperti itu gitu. Nah, apalagi yang menarik dari Detektif Conan, gimana ya, saya pribadi saya nggak bisa ngejelasin sih apa yang menarik dari manga ini, karena saya benar-benar suka dan dari sejak kecil saya ngikutin bacaannya. Saya juga punya novelnya yang seri mini novelnya, terus saya juga ngikutin movie-movie-nya, dan menurut saya ya memang sih kadang mungkin ceritanya kalau kesannya ya gitu-gitu doang gitu, pasti ujung-ujungnya Conan atau Shinichi Kudo itu bisa mecahin masalah, tapi ya itulah serunya gitu. Dan gue masih menanti perjuangan atau perjalanannya Conan Edogawa untuk mencapai pemecahan masalah, terutama melawan organisasi hitam, teman-teman. Dan ya walaupun banyak manga yang beredar di online, gue gak mau ngikutin. Kenapa? Karena nanti rasa penasaran gue hilang. Dan gue lebih memilih untuk bersabar menunggu sampai manganya terbit, manga yang berbentuk cetak ini terbit. Karena ya itu, gue mau koleksi ini gitu, biar gue bisa baca ini berulang-ulang terus-terusan gitu. Dan menurut gue sebetulnya cerita di manga Detektif Conan itu cukup variatif sih, jadi sebetulnya nggak terlalu ngebosanin. Mungkin kalau teman-teman nggak ngikutin dari awal atau memang udah punya perspektif atau punya pandangan yang sudah membatasi manga Conan ceritanya gitu-gitu doang, ya maka kalian nggak akan menemukan keseruan di manga ini. Tapi menurut gue ceritanya cukup variatif, teman-teman. Ada hal-hal yang kadang-kadang nggak terduga, apalagi ketika lagi mikirin. Gue juga mikir nih, kira-kira pelakunya siapa ya? Gimana caranya ya, triknya gimana ya, dan itu pasti ada hal-hal yang tidak terduga gitu yang dipikirkan oleh penulisnya, dan menurut gue itu keren banget. Oke, itu aja buat review gue hari ini. Yang jelas gue mau bilang manga Detektif Conan itu keren banget, teman-teman. Kalau kalian memang suka, ya kita ikutin terus bareng-bareng. Kalau bisa juga kita beli wujud cetaknya, karena ini menghargai penulis dan penerbit. Oke, itu aja buat review gue hari ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa untuk like, kasih komen, terutama yang tadi, dari umur berapa kalian tahu kalau ini adalah manga bukan komik. Gue pribadi, gue baru tahu mungkin 2 atau 3 tahun belakangan ini, teman-teman. Kalau sebelumnya gue selalu nyebut seperti yang tadi gue bilang, ini komik, ini komik, ini komik, tapi ternyata salah. Dah, gitu aja. Terus kalau kalian juga punya pendapat mengenai apa sih yang seru dari manga Detektif Conan, apa hal-hal yang menarik, terus siapa tokoh favorit kalian dan sebagainya, juga kalian boleh tulis komen ya di YouTube ini. Oke, terima kasih teman-teman. Dadah. Terima kasih kunjungannya. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video-video berikutnya.